فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari bab al-luqatah, yang kemudian dibawakan setelahnya pembahasan tentang hukum iltiqatul laqit. Adapun luqatah telah jelas, yaitu suatu harta atau hewan yang hilang yang tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian diambil oleh seseorang. Dan hukumnya adalah kita pelajari perincian mana luqatah yang boleh diambil kemudian langsung dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya, mana yang boleh diambil tapi harus mengumumkannya dalam jangka waktu 1 tahun, dan mana yang tidak boleh diambil. Dan seandainya mengambilnya maka dia wajib mengumumkan terus menerus, karena memang syariat tidak memperbolehkan untuk mengambilnya. Kemudian juga pembahasan terakhir tentang al-laqit. Apa yang dimaksud dengan al-laqit? Hendaknya Abdurrahman Riau. Nah, anak kecil yang ditemukan yang tidak diketahui nasabnya, seperti bayi yang dibuang di tempat sampah waliyadzubillah, atau anak yang hilang dari orang tuanya, ini namanya al-laqit. Apa hukum untuk mengambil al-laqit? Ketika mendapati seperti ini, apa hukum untuk mengambilnya? Hendak ya Ali, fardu kifayah, karena padanya penjagaan terhadap nyawa. Sebab seandainya bayi seperti itu tidak diambil, maka akan mengakibatkan kematiannya. Kemudian al-laqit, ketika telah diambil oleh seseorang atau suatu keluarga, siapa yang wajib untuk memberikan nafkah kepadanya? Hendak ya Jabir. Baitul mal diambil dari kas negara. Nah, dari baitul mal, sebagaimana asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bayi yang ditemukan ini apakah dihukumi budak? Hendak ya Abdullah. Tidak. Kenapa? Karena hukum asal seseorang adalah merdeka. Sedangkan perbudakan itu akan muncul belakangan karena suatu sebab, misalnya karena peperangan, kemudian dia sebagai tawanan perang, maka dijadikan budak. Adapun menemukan seseorang, walaupun itu ditemukan di tong sampah, kemudian dia merawatnya sampai besar, ini tidak boleh untuk kemudian dianggap sebagai budak, tapi dia adalah seorang yang merdeka. Baik. Kemudian kalau anak temuan ini sampai besar juga tidak diketahui nasabnya siapa, dan dia punya harta, kemudian meninggal, uangnya untuk siapa dikri? Warisannya untuk siapa? Nah, dikembalikan ke baitul mal karena dia tidak memiliki ahli waris. Kecuali kalau dia sudah menikah, kemudian punya istri, punya anak, maka istri dan anak-anaknya itulah yang menjadi ahli warisnya. Baik.
Sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu babul musabaqati wal mughalabah. Bab musabaqah dan mughalabah. Tapi ini merupakan bab yang penting untuk diilmui oleh setiap muslim. Terlebih lagi di zaman sekarang, ikhwan, yang banyak sekali dimunculkan bermacam-macam perlombaan. Bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk jadikan perlombaan. Perlomba main layang-layang, main ya dilombakan. Kemudian perlombaan burung, kicau burung. Nah, bahkan hadiahnya terkadang hadiahnya besar. Maka penting untuk kita mengetahui hukum seputar musabaqah dan mughalabah, yaitu perlombaan mudahnya. Musabaqah, nah, dengan wazan sabaqa yusabiqu musabaqatan, yang bermakna apa? Saling. Berarti apa? Mana asal dari musabaqah, yaitu saling mendahului. Upaya untuk bercepat-cepat saling mendahului. Gambaran mudahnya yaitu misalnya saling mendahului dalam lari, ini namanya musabaqah. Kemudian mughalabah, mana asalnya akhwan dari ghalaba yughalibu mughalabatan, yaitu berupaya saling mengalahkan. Ini makna secara bahasanya, untuk saling mendahului dan saling mengalahkan, dan itulah perlombaan, ya kan? Namanya perlombaan untuk saling mendahului atau saling mengalahkan. Dan perhatikan catatan kaki, al-musabaqah hiyal mujawazatu baina hayawanin wa ghairih wa tusamma al-mughalabah, atau hiyal mujarah. Nah, hiyal mujaratu baina hayawan wa ghairih. Ya, dimaksud dengan musabaqah adalah apa? Mujarah, yaitu upaya untuk memacu siapa yang lebih dahulu antara hewan-hewan dan yang lainnya, dan juga dinamakan dengan mughalabah. Penjelasannya sama seperti yang disebutkan tadi. Dan musabaqah atau mughalabah ini pada umumnya merupakan perkara yang diperbolehkan bahkan pada hal-hal tertentu. Itu merupakan hal yang dianjurkan untuk menjadi sarana pelatihan jihad, untuk diketahui siapa yang kuat dan seterusnya. Nah, dalil yang menunjukkan tentang diperbolehkan pada umumnya, dan nanti akan kita ketahui perinciannya. Tapi ini hukum asal dari perlombaan itu adalah apa? Masyru', sesuatu yang diperbolehkan. Dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, kekuatan yang kalian mampu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-quwwah yang dimaksud dalam ayat adalah ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu melempar. Dan melempar untuk bisa diketahui siapa yang lemparannya jauh, kemudian yang tepat sasaran, untuk menguji pasukan diantaranya dengan musabaqah atau mughalabah, sehingga mereka terdorong untuk apa? Betul-betul menjadi yang terbaik. Dalil yang kedua tentang kisah Nabi Allah Yusuf. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf. Mereka mengatakan, wahai bapak kami, sesungguhnya kami pergi nastabiqu, untuk apa? Berlomba. Ini menunjukkan bahwa musabaqah pada asalnya sesuatu yang diperbolehkan.
Adapun dalil dari as-sunnah yaitu kisah musabaqahnya Salamah ibn al-Aqwa dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlombakan antara unta yang telah dipersiapkan, yaitu namanya unta mundammar. Atau apa? Bukan unta, yaitu kuda. Memperlombakan kuda al-khail, ya kuda mundammar dengan apa? Kuda yang belum ditatmir. Kuda mundammar yaitu kuda yang dari sisi makanan betul-betul dijaga, ya betul-betul dijaga sehingga tubuhnya itu tidak keberatan lemak. Nah, maka diperlombakan yang kuda memang sudah dipersiapkan dengan kuda biasa tanpa tatmir. Nah, untuk mengetahui apakah tatmir ini memang betul-betul bermanfaat atau tidak. Nah, dan pada perlombaan itu Abdullah bin Umar lah yang memenangkannya. Pada hadits ini jelas menunjukkan tentang disyariatkannya musabaqah pada dasarnya. Dan perlu diketahui ya kawan, pembahasan perlombaan jangan disamakan dengan masalah pemberian hadiah. Karena nanti perlombaan ketika digandengkan dengan masalah pemberian hadiah ini ada perinciannya tersendiri. Nah, karena apa? Musabaqah dengan adanya iwad, ya dengan adanya pemberian hadiah bagi pihak yang menang oleh pihak yang kalah, maka ini pada asalnya tidak diperbolehkan. Sebagaimana nanti perinciannya. Jadi kita sedang berbicara tentang hukum asal dari musabaqahnya saja. Nah, misalnya ayo kita cepat-cepatan lari, tidak masalah. Nah, tapi kalau ayo cepat-cepatan lari, kalau aku menang kamu traktir aku. Kalau aku yang menang kamu traktir aku. Nah, ini curang ya kan? Dua-duanya dia dapat ditraktir, menang atau kalah. Nah, tapi kalau ada pihak ketiga, misalnya kalian berdua silahkan berlomba, nanti saya kasih hadiah yang menang, nanti juga hukumnya berbeda. Jadi sekarang hukum asal musabaqahnya pada asalnya diperbolehkan. Tayyib. Sekarang kita baca penjelasan masadir tentang perincian tersebut. Qala wa hiya thalathatu anwa'. Dan musabaqah itu ada 3 jenis. Al-awwal naw'un yajuzu bi'iwadin wa ghairi. Jenis yang pertama adalah jenis musabaqah yang boleh dengan adanya iwad dan tidak. Boleh ada iwad, boleh tidak. Yaitu maksudnya boleh adanya hadiah bagi pihak yang menang. Wahia musabaqatul khail wal ibil wasiham, yaitu pada perlombaan pacuan kuda atau pacuan unta atau perlombaan memanah. Li hadits Abi Hurairah al-ati la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Berdasarkan hadits Abi Hurairah yang akan disebutkan oleh Imam As-Sa'di nanti pada bab ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la sabaqa. Nah, maksudnya was-sabaq bi fathil ba huwa al-iwad alladhi yudfa'u lis-sabiq. Nah, ini pentingnya dhabat akhwan. La sabaqa dengan fathah. La sabaqa, maksud la sabaqa bukan tidak ada perlombaan, tapi apa? Tidak ada iwad. Nah, tayyib, tidak ada hadiah
atau pengganti yang diberikan kepada pihak yang menang oleh pihak yang kalah. Kecuali pada perlombaan khufin. Nah, khuf kinayah anil ibil, yaitu perlombaan unta. Aw hafirin, wal hafir kinayatun anil khail. Saya ungkapan untuk menunjukkan perlombaan kuda. Wan nasl huwa sahm, ay ar-ramyu bisiham, yaitu memanah. Berarti apa? Tidak ada hadiah yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang, kecuali pada perlombaan pacuan unta atau pacuan kuda atau pacuan atau apa? Perlombaan memanah. Baik. Wa ma'na al-hadits la 'iwadha illa fi musabaqatin bisiham aw 'ala al-ibil aw al-khayl. Ini. Tidak ada hadiah kecuali pada perlombaan memanah atau perlombaan unta atau kuda. Baik. Faqassara al-haditsu akhdha al-'iwad 'alayha fadalla 'ala annahu la yajuzu fi ghairiha. Hadis ini membatasi mengambil iwad, ya, mengambil hadiah yang diberikan kepada yang menang oleh pihak yang kalah. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kecuali pada 3 hal tersebut. Berarti untuk selainnya tidak boleh. Ya, fadalla 'ala annahu la yajuzu fi ghairiha. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya tidak boleh untuk selain 3 ini. Qala wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayl al-hadits. Yang menunjukkan tentang bolehnya musabaqah kuda, yaitu hadits Ibnu Umar sebagaimana disebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlombakan antara kuda yang mundammar dengan yang ghairu mundammar. Hadits muttafaqun alaih. Wa li hadits Salamah ibn al-Aqwa qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min Aslam yantadilun. Dan hadits Salamah ibn al-Aqwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok sahabat dari kaum Aslam atau dari Bani Aslam. Yantadilun ayyataramaun wat tanadul at-tarami lis-sabq, yaitu saling apa? Saling melempar dan an-nadl taib dengan apa? Melempar anak panah ataupun tombak masuk di dalamnya. Taib, apakah itu dengan apa? Dengan memanah sehingga mana yang mengenai sasaran, demikian pula ketika melempar tombak mana yang mengenai sasaran. Ini semuanya masuk. Yataramaun. Taib. Wat tanadul at-tarami lis-sabq. Yaitu berlomba untuk apa? Untuk siapa yang mengenai sasaran dengan senjata yang dilemparkannya. Baik. Ini jenis yang pertama dari musabaqah. Dan dikiaskan dengan 3 hal tersebut, ikhwani fillah, semua perlombaan yang menjadi sarana untuk jihad, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kullu mughalabatin yusta'anu biha 'alal jihad tajuzu bil 'iwad fi khilafil mughalabat allati la yunsaru ad-dinu biha. Semua perlombaan yang digunakan untuk
membantu jihad dengannya, maka boleh dengan diberikan hadiah padanya. Berbeda dengan perlombaan yang agama tidak ditolong dengannya, seperti tadi perlombaan layang-layang, perlombaan kicau burung, taib. Ya, seperti ini tidak ada kaitannya dengan jihad, bahkan cenderung pada hal-hal yang melalaikan. Berarti sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, misalnya apa? Lomba menembak, taib, lomba menembak ataupun lomba lari. Nah, bagaimana lari? Demikian pula hal-hal yang bisa membantu jihad, misalnya renang. Ini semuanya apa? Membantu jihad, lagi di zaman sekarang. Nah, demikian pula misalnya mengendarai peralatan-peralatan perang, apakah itu pesawat atau yang lainnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, qala Al-Qurtubi la khilafa fi jawazil musabaqah 'ala al-khayri wa ghairiha min ad-dawab wa 'ala al-aqdam. Wa qad at-tarami bi sihami wa isti'mal al-aslihah lima fi dzalika min at-tadrib 'ala al-harb. Ini hikmahnya. Diperbolehkannya hal-hal tadi, kawan. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan ibadah yang agung di dalam syariat kita, yaitu jihad. Bukan hanya sekedar senang-senang, bukan hanya sekedar untuk apa? Mencari hadiahnya, tapi memang upaya untuk melatih kaum muslimin dan memilih siapa yang mereka memang ahli dalam menggunakan senjata dan yang lainnya. Maka kata Imam Al-Qurtubi yang dinukil oleh Ibnu Hajar, tidak ada khilaf tentang bolehnya musabaqah pada apa? Musabaqah menunggang kuda dan yang lainnya. Taib, dari hewan-hewan maupun apa? Dengan lari menggunakan kaki tanpa menaiki hewan, tanpa menaiki kendaraan. Demikian pula untuk melempar dengan panah atau senjata-senjata yang lain, melempar pisau atau tombak, atau saat ini dengan menembak. Baik, kenapa? Karena pada hal tersebut ada pelatihan untuk perang, untuk jihad. Naam. Maka yang ditegaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, wa amma as-sibaq bit-tayr waz-zajl bil-hammam atau waz-zajl bil nab. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, amma as-sibaqu bit-tayr, adapun perlombaan burung, waz-zajl bil-hammam tanpa tasydid, ya, menerbangkan burung dara untuk balapan. Wa ma yadkhulu fi ma'nahu mimma laysa min uddatil harb wala min babil quwwah 'alal jihad, dan yang semakna dengannya dari hal-hal yang tidak masuk dalam persiapan perang, tidak pula masuk dalam bab kekuatan untuk jihad. Maka fa'akhdhu sabaqi 'alaihi qimarun mahdhurun la yajuz, maka mengambil hadiah pada hal-hal tersebut masuk dalam kategori qimar, perjudian yang dilarang, tidak boleh. Baik. Ini juga dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahkan ajma'al muslimun ala anna as-sabaqa la yajuzu ala wajhi rihani illa fil khuffi wal hafiri wan nasl. Kaum muslimin telah berijma bahwasanya as-sabaq, yaitu hadiah, tidak boleh diambil dalam bentuk rihan. Maksudnya rihan itu pokoknya yang kalah ngasih apa? Ngasih hadiah kepada yang menang. Ini rihan, kawan. Makanya seperti ini jelas tidak boleh kecuali pada tiga hal tadi dan yang semakna dengannya. Pada lomba pacuan unta atau pacuan kuda atau apa? Memanah, dan yang semisal dengannya. Jadi kekuatan bukan apa cantik-cantikan, mana yang
6 kuda yang cantik, yang poninya cantik, ini tidak ada hubungannya dengan apa? Kekuatan. Yang dimaksud di sini lomba kuda maksudnya apa? Pacuannya, mana yang cepatnya, dan bukan kudanya tok, ya orangnya, maksudnya ketika dinaiki. Karena sebagian kuda, mana kuda yang gemuk, nah ini tidak ada kaitannya. Misalnya unta gemuk yang paling gemuk, nah ini tidak ada kaitannya dengan quwwah. Imam Syafi'i mengatakan ma'ada hadhihi thalathah fassabaku fiha qimar. Selain dari 3 hal ini dan yang semakna dengannya, sebagaimana kita sebutkan tadi, maka mengambil hadiah padanya itu adalah masuk dalam kategori qimar, perjudian. Baik. Berarti akhwan, kalau kita rinci kondisi hadiah yang diberikan, maka ada 3 kondisi akhwan. Fasabaku awil mal al-madfu'u liman sabaqa lahu thalathu halat. Jadi hadiah atau harta atau duit atau pokoknya apa saja yang diberikan kepada yang menang, itu ada 3 keadaan untuk jenis pertama ini. Al-halatul ula in kana al-malu min ghairil mutasabiqin fayajuzu bil ittifaq. Apabila hadiah tersebut berasal dari selain orang-orang yang berlomba, maka ini disepakati bolehnya. Misalnya, saya bilang ke kalian, pokoknya siapa yang duluan lari sampai ke pasar sana, siapa yang lebih dahulu saya kasih hadiah 100.000. Ini apa? Boleh tidak? Boleh. Tanpa ada khilaf, akhwan. Kenapa? Karena yang ngasih hadiah pihak yang tidak ikut berlomba. Paham? Pihak yang tidak ikut berlomba. Baik. Ini kondisi pertama. Apabila hadiah diberikan oleh pihak yang tidak ikut dalam perlombaan itu, maka itu boleh secara ijma'. Al-halatu tsaniyah in kana min ahadil mutasabiqin. Baik, apabila hadiah tersebut berasal dari salah satu dari yang berlomba. Misalnya apa? 2 orang ini. 2 orang kemudian mengatakan ke temannya, in sabaqtani falaka alayya kada wa in sabaqtuka fala syai'a li alayk. Ayo kita lomba renang untuk sampai ke sana misalnya. Jika kamu mendahuluiku, maka aku traktir. Tapi jika aku mendahulimu, tidak masalah. Kamu tidak perlu ngasih aku apa-apa. Kalau seperti ini kan intinya apa? Untuk memacu orang tadi untuk apa? Untuk dia semangat, karena dijanjikan hadiah. Tapi kalau kalah dia tidak rugi apa-apa, ya tidak? Seandainya dia kalah, tidak rugi apa-apa. Kenapa? Karena hadiah dari satu pihak. Maka yang seperti ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Ahmad serta Imam Malik bahkan dinisbahkan kepada jumhurul ulama menyatakan bolehnya. Baik. Ini kondisi yang kedua. Jadi yang rajih bolehnya. Kenapa? Karena pihak yang lain tidak ada kemudian kemungkinan untung dan rugi, dalam artian lomba kalau menang ya dia dapat, tapi kalau tidak menang tidak masalah, dia tidak ada kerugian. Kenapa? Karena yang menjanjikan hadiah dari satu pihak saja yang menantangnya. Kemudian al-halatu tsalitsah, kondisi yang ketiga, in kana al-mal min jihati kulli wahidin minhuma. Baik. Apabila hadiah tersebut dari
salah satu dari masing-masing pihak tersebut, siapa yang kalah dia wajib membayar. Yang kalah wajib memberikan apa? Hadiah kepada yang menang. Baik. Nah, inilah yang apa? Yang disebut dari ala sabilir rihan, murahanah. Untuk apa? Kalau menang ya dia dapat hadiah dari temannya, kalau dia kalah dia membayar temannya yang menang. Baik. Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya ini tidak diperbolehkan. Baik. Karena masuknya dalam kategori maisir. Kecuali apabila masuk pihak ketiga yang diistilahkan dengan muhallil. Nah, kenapa? Karena muhallil ini ada kemungkinan, tayyib, muhallil ini pihak ketiga, di mana dia menang atau kalah dia tidak membayar apa-apa. Tapi kalau menang dia dapat, tayyib, dia dapat dari kedua belah pihak. Nah, kenapa muhallil ini diistilahkan muhallil untuk menjadikan perlombaan itu halal? Karena ada kemungkinan ketika dia menang, nah si muhallil ini menang, maka dia akan apa? Mengambil dari kedua belah pihak. Tapi dia tidak ada kemungkinan untuk membayar ketika kalah. Kalau kalah dia tidak terkena apa-apa. Namanya muhallil. Jadi dia dalam kondisi apapun dia apa? Dia tidak rugi. Ya, dalam kondisi menang atau kalah tidak rugi. Kalau kalah yang tidak rugi, kalau menang untung jelas. Karena apa? Kedua belah pihak yang tadi berlomba memberikan apa? Hadiah untuknya. Dan sebagian ahli ilmi berpendapat akhwan pada jenis yang ketiga tadi, kondisi yang ketiga tadi diperbolehkan musabaqah pada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi walaupun tanpa muhallil. Tapi kenapa? Karena Nabi SAW telah khususkan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Nah, menunjukkan bahwasanya ini memang khusus sehingga tanpa muhallil pun diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim dan Imam As-Sa'di serta Ibnu Utsaimin dari kalangan mu'asirin rahimahumullahu taala ajma'in. Baik. Dalil untuk hal ini keumuman hadis Abi Hurairah yang telah lewat. Nah, kemudian athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala. Nah, dari Simak qala sami'tu Iyadan al-Asy'ari qala syahidtul Yarmuk qala faqala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah man yurahinuni qala faqala syabun ana illam taqdam. Karena Abu Ubaidah pemimpin, sahabat yang mulia, tapi beliau apa? Ingin untuk apa? Memacu para pasukannya. Siapa yang mau berlomba denganku? Man yurahinuni, yang mau berlomba denganku. Nah, Abu Ubaidah menantang pasukannya. Maka seorang pemuda kemudian menjawab, ana illam taghdab, saya jika Anda tidak marah. Nah, ini juga adab dari seorang pemuda. Nah, karena merasa mungkin aku tidak pantas untuk berlomba dengan Abu Ubaidah. Karena apa? Kemuliaan yang jauh. Ini adab. Tayyib. Qala fasabaqah, maka kemudian mereka pun berlomba. Tayyib. Qala fara'aitu aqisatayya Abi Ubaidah tangkuzani wa huwa khalfahu ala farasin arabi. Isnaduhu hasan. Tayyib. Maka akhirnya dia pun berlomba dan kata Iyad al-Asy'ari, aku melihat
Abu Ubaidah mendahului lebih dahulu dalam keadaan si pemuda tadi berada di belakangnya. Nah, menggunakan apa? Faras Arabi, menggunakan kuda Arabi. Ini menunjukkan terjadinya rihan, yaitu murahanah pada saat itu. Karena yurahinuni maksudnya apa? Kalau aku menang, nah, tayyib, maka dia ngasih sesuatu. Kalau aku kalah, aku ngasih sesuatu kepada yang menang. Tayyib. Ini dalil tentang murahanah, walaupun tanpa muhallil diperbolehkan. Makanya Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan as-sahih jawazul musabaqah 'alal khayli wal ibli wasihami bi'iwad walau kana al-mutasabiqan kullun minhuma mukhrijal 'iwad wa li'annahu la yushtaratu al-muhallil wa ta'liluhum li ajli an yakhruja an shibhil kimar ta'lilun fihi nadhar. Yang sahih tentang bolehnya musabaqah pada kuda, unta dan anak panah dengan apa? Dengan adanya hadiah. Walaupun kedua belah pihak yang berlomba masing-masingnya mengeluarkan iwatnya, dikarenakan tidak dipersyaratkan adanya muhallil. Alasan mereka yang mempersyaratkan muhallil dengan tujuan untuk keluar dari bentuk imar, dari bentuk apa? Perjudian, dengan alasan yang tidak diterima, alasan mereka lemah. Fa innahu la yushtaratu an yukhrija an shibhil qimar bal huwa qimarun jaiz. Karena dalam hal ini tidak dipersyaratkan untuk mengeluarkan dari bentuk qimar, kawan. Kenapa? Karena ini memang dikecualikan. Makanya dikatakan qimarun jaiz. Karena di situ kan ada apa? Untung rugi ya. Kalau menang dapat untung, kalau kalah ya rugi bayar ya. Kan seperti orang judi ya kan. Orang judi ya kalau menang dia untung, tapi kalau kalah ya dia rugi. Baik. Nah, adapun perlombaan tadi karena memang datang nas tentang pembolehannya, maka diperbolehkan dengan bentuk murahanah seperti tadi walaupun tanpa muhallil. Kenapa? Karena kemaslahatan lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu apa tadi? Kemaslahatannya untuk melatih kekuatan demi persiapan jihad. Baik. Dan kemaslahatan ini lebih besar daripada mafsadah yang muncul karena sebab maisir pada perlombaan tersebut. Jadi ini untuk tiga hal tadi, maka kalau kita perhatikan semuanya dalam kondisi yang boleh. Baik itu dari pihak ketiga yang memberikan hadiah, jelas bolehnya, disepakati oleh ulama. Kemudian salah satu pihak saja yang memberi, ini juga boleh. Dan bahkan kondisi ketiga, ketika apa? Ketika masing-masing bersepakat, kalau kalah bayar, kalau menang dibayar oleh lawannya. Maka ini juga yang wajib diperbolehkan, tapi khusus pada tiga jenis yang disebutkan oleh Nabi SAW atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang mendukung jihad. Baik. Kemudian an-naw'u tsani yajuzu bi ghairi iwad wa la yajuzu bi iwad. Untuk jenis yang kedua yaitu perlombaan yang apa? Jenis yang boleh ketika tanpa ada iwad. Tayyib wa naw'un yajuzu bila iwad wa la yajuzu bi iwad. Tayyib, jenis yang boleh kalau tanpa ada iwad, tanpa ada dia. Dan tidak boleh kalau dengan iwad. Wa hiya jami'ul mughalabat bi ghairi thalathatil madhkurah. Dan ini adalah hukum untuk semua bentuk perlombaan selain tiga yang disebutkan oleh Nabi SAW.
Baik. Contohnya akhwan, misal musabaqah 'ala al-aqdam was-sayyarat was-sufun wad-darajat wa nahwiha. Fatajuzu idza kanat bi ghairi 'iwad liqaulihi ta'ala an ikhwati Yusuf inna dhahabna nastabiq. Seperti perlombaan kaki, jalan kaki, misalnya gerak jalan, cuma jalan-jalan gitu. Nah, mana yang lebih kompak? Kemudian sayyarat. Nah, kemudian perlombaan sufun, yaitu kapal, kemudian motor dan yang semisalnya. Maka ini boleh apabila tanpa iwad. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang saudara Yusuf, inna dhahabna nastabiq. Ya, kita atau kami pergi saat itu untuk apa? Untuk berlomba. Baik. Nah, ini tentunya pada hal-hal yang sekedar untuk apa? Sekedar untuk gengsi, untuk menang-menangan. Tidak ada kaitannya dengan alat-alat apa? Alat-alat perang. Baik, tidak ada kaitannya dengan alat-alat perang. Tapi kalau pada hal-hal tadi, misalnya, pada kapal misalnya, kapal untuk berkaitan dengan kapal perang misalnya, bagaimana mengendalikannya dan seterusnya, maka ini masuk ke jenis yang pertama. Tapi di sini contoh-contoh tadi ya hanya sekedar hal-hal yang kebanyakan manusia sia-sia dan gengsi saja, tidak ada kaitannya dengan upaya untuk memperkuat dalam jihad. Maka ini apa? Boleh, tapi apa? Tidak boleh dengan iwad. Wali hadits Aisyah annaha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Qalat fasabaqtuhu. Naam. Fasabaqathu ala rijlihi. Falamma hamalatil laham sabaqtuhu fasabaqani. Fasabaqtuhu ala rijli. Saya di sini perhatikan bedanya bentuk yang mazid dengan yang muta'addi, ikhwan. Kata Aisyah, ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha, fasabaqtuhu ala rijli. Yaitu Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lomba, yakni main-main di rumah. Nah, ketika Aisyah masih belum gemuk, maka berlomba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah lari atau apa. Maka aku apa? Berlomba dengan beliau, aku pun memenangkan, mendahului beliau dengan kakiku. Falamma hamaltul lahma sabaqtuhu fasabaqani. Maka tatkala aku dah bawa banyak lemak, daging gemuk, ya kan, sudah gemuk, maka tatkala aku sudah gemuk, sabaqtuhu, aku berupaya untuk berlomba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabaqani, maka dia mengalahkanku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hadhihi bitilkas sabaqah. Maka ini untuk apa? Nebus kemenanganmu yang dulu, sekarang kamu kalah. Baik, ini dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang seorang bermain dengan keluarganya. Baik. Nah, ini tentunya tanpa ada iwad antara keduanya. Permainan seperti itu, lari siapa yang dahulu. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadithi Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qala Ibnu Hajar fi talkhis wa ikhtalafa fihi ala Hisham faqila hakadha wa qila an rajulin min Abi Salamah wa qila an abihi wa an Abi Salamah an Aisyah wa rajah al-Bukhari wa Abu Zur'ah ar-Razi wa ad-Daruqutni al-wajh al-munqati wa huwa Hisham an rajulin an Abi Salamah an Aisyah wa alaihi fal hadithu dhaif.
Baik. Kisah ini akan padanya kelemahan karena tadi ya ada khilaf dan yang rajih inqita' dalam sanadnya. Wa in kanatil musabaqah bi iwad fala yajuz li hadithi la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw nasrin. Untuk jenis yang kedua ini apabila ada iwad padanya maka tidak boleh berdasarkan hadis yang disebutkan di depan, karena hadis tersebut mengkhususkan tidak boleh adanya sabak, yaitu hadiah iwad yang diberikan kecuali pada 3 perlombaan tersebut atau yang sejenisnya. Baik. Dan bolehnya jenis yang kedua ini akhwan dengan 3 syarat ditambahkan. Karena yang 3 syarat ini maksudnya cuma sekedar la'ib. Jadi jenis yang ketiga ini dari hal-hal yang boleh ketika tanpa ada iwad. Tapi kalau ada iwad tidak boleh. Ini maka al maqsudu minhu la'ib. Tadi misalnya lari tapi sekedar main-main. Ya, karena lomba dengan istri tentunya ya main-main saja, tidak ada kekuatan untuk jihad. Larinya pun mungkin suaminya juga nyantai saja. Nah, syaratnya ada 3. Yang pertama alla yushghila an wajib aw amma huwa ahammu minhu. Yang pertama tidak boleh menyibukkan dari perkara yang wajib atau yang lebih penting. Dan keluar dari hal ini banyak sekali perlombaan-perlombaan pada masa sekarang, banyak yang menyibukkan dari hal yang wajib. Atsani alla yuqi'a fi muharram. Syarat kedua, tidak menjatuhkan dalam perkara yang diharamkan. Yang ketiga, alla yansha'a anhu darar. Ya, tidak muncul darinya kemadaratan. Baik. Nah, apabila terpenuhi syarat-syarat ini maka diperbolehkan. Tapi syaratnya apa tadi? Tanpa ada iwad. Ya, sekedar main-main. Nah, tayyib, sekedar main-main. Dan di antara yang menjatuhkan dalam muharram yaitu ketika perlombaan tersebut diadakan untuk sesuatu yang muharram. Misalnya perlombaan untuk peringatan-peringatan Id yang bid'ah. Ya, peringatan-peringatan Id yang bid'ah seperti peringatan pada hari kemerdekaan dan seterusnya. Diadakan perlombaan-perlombaan, maka apa-apa yang dimunculkan untuk peringatan-peringatan yang tidak syar'i seperti itu, maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Nah. Baik. Barakallahu fikum, itu dulu. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.